Halo, perkenalkan, saya Benedictus Frederick, NPM 2016-11-0003. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan membahas mengenai tinjauan kepustakaan, efisiensi, Bank Perkreditan Rakyat, atau bisa disebut BPR. Sektor keuangan memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Sektor keuangan, khususnya perbankan, memiliki fungsi yaitu sebagai lembaga intermediasi. Apa itu lembaga intermediasi? Lembaga intermediasi merupakan proses di mana menghimpun dana berupa DPK atau yang bisa disebut dana pihak ketiga dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. BPR yang merupakan bagian dari perbankan memiliki fungsi pada umumnya seperti bank umum. Namun, BPR tidak diperbolehkan menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian. Pada tahun 2018, aset perbankan di sektor keuangan berkontribusi sebesar 77,71%, di mana BPR berkontribusi sebesar 1,65%. Namun, bila kita lihat pada grafik ini, aset per BPR dari tahun 2012 hingga tahun 2017 terus meningkat. Dengan begitu, BPR perlu ditekankan efisiensinya agar dapat berkontribusi lebih besar di sektor keuangan. Menurut Sigman, dalam Bastian 2019, mendefinisikan efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan memanfaatkan input dan output. Menurut Gordon, tahun 2013 menyebutkan efisiensi merupakan sebuah rasio antara input dan output. Input dan output ini dapat menggambarkan kinerja suatu perusahaan maupun bank. Menurut penelitian Mokhtar et al., efisiensi dapat diukur dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan memaksimalkan output, yang kedua dengan meminimalkan biaya, dan yang ketiga dengan memaksimalkan laba. Dalam penelitian Fare di dalam Fare et al. Tahun 1983 menyebutkan bahwa efisiensi terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama adalah technical efisiensi dan yang kedua adalah alokatif efisiensi. Nah, dalam melihat efisiensi dalam perbankan, terdapat 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan intermediasi, di mana pendekatan intermediasi melihat bank sebagai menghimpun dana dan penyalur dana. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi di mana melihat bank sebagai perusahaan, yaitu memfasilitasi kapital dan labor, dan outputnya itu sebagai jasa dari perbankan. BPR yang merupakan bagian dari perbankan dituntut untuk efisiensi agar dapat bersaing di industrinya. Menurut Zeller dan Mayer tahun 2002 mengklasifikasikan indikator kinerja lembaga keuangan mikro atau LKM dalam 3 kategori, yaitu yang pertama adalah kesinambungan keuangan, yang kedua adalah kejangkauan BPR, dan yang ketiga dampak keberadaan BPR dalam sebuah lingkungan. Nah, menurut penelitian Farandi et al. Tahun 2017 menemukan bahwa bank yang memiliki aset yang lebih besar biasanya relatif lebih efisien, sedangkan ROA merupakan indikator keuntungan untuk bank. Nah, dalam penelitian Aduse tahun 2016 yang meneliti tentang efisiensi 101 rural bank atau BPR di Ghana menemukan bahwa hanya 20 bank dari 101 BPR yang efisien. Dalam penelitian ini juga melihat bahwa ukuran dari bank, profitabilitas, dan kualitas pendanaan mempengaruhi efisiensi teknis BPR. Menurut Kankoju dan Satye tahun 2008 meneliti tentang dengan adanya restrukturasi BPR dapat meningkatkan efisiensi produksi BPR di India tahun 1900 hingga 1994. Pada penelitian ini, saya dapat menjabarkan dengan suatu kerangka pikir, yaitu efisiensi BPR dapat dilihat dengan input dan output. Input dan output ini dapat kita lihat menggunakan pendekatan intermediasi. Bila menggunakan pendekatan intermediasi, maka input yang digunakan oleh suatu BPR yaitu deposito dan tabungan, dan untuk outputnya yang digunakan adalah kredit. Metode untuk mengukur efisiensi. Dalam mengukur efisiensi dapat digunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode Data Envelopment Analysis atau yang bisa disebut DA. DA ini digunakan untuk melihat efisiensi dari suatu perusahaan maupun bank dan digambarkan dengan rasio 1 untuk yang efisien dan rasio di bawah 1 untuk tidak efisien.
Dalam DA terdapat dua asumsi, yaitu CRS atau Constant Return to Scale dan VRS, yaitu Variable Return to Scale. Nah, CRS sendiri digunakan untuk mengasumsikan bahwa bank atau perusahaan dikategorikan dengan sudah bekerja dengan optimal dan beroperasional secara sama. Untuk VRS, dilihat bahwa bank maupun perusahaan belum bekerja secara optimal dan cara bekerja suatu bank dan perusahaan dengan bank lainnya dikatakan tidak sama. Sektor keuangan, terutama perbankan, memiliki peran dalam kegiatan perekonomian. Sektor perbankan memiliki tugas dalam menjalankan fungsi intermediasinya. BPR yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut agar dapat lebih efisien sehingga dapat bersaing di industri.